Bapak Ibu saudara-saudari sekalian terkasih, hari ini penampakan Tuhan Tiga Raja. Kemarin kita membuka tahun Jubileum Porta Santa. Saya mau mencoba mengaitkan ini semua. Mudah-mudahan terkait. Kalau nggak terkait ya kaitkan sendiri aja lah daripada repot-repot ya. Begini, coba kita bayangkan ya. Kita berimajinasi, bukan berimajinasi, di kitab suci juga ada sih ya. Ketika Tuhan Yesus lahir, Sang Immanuel itu datang. Yang hadir melihat Tuhan Yesus ke kandang Bethlehem itu siapa saja? Hari ini tiga raja, ya, tiga raja. Kalau begitu pesta Natal selesai ya. Perayaan Natal selesai, karena pesta tiga raja atau hari raya kehadiran tiga raja mau menandakan menutup rangkaian perayaan Natal ya. Yang hadir ketika Tuhan Yesus lahir ada raja. Hari ini pestanya itu ya. Lalu selain raja-raja itu yang hadir siapa lagi? Ada gembala ya. Ada raja, ada gembala ya. Satu orang terpandang katakanlah, punya jabatan, punya kedudukan, punya power. Tapi gembala, saya nggak tahu kalau gembala pada saat itu ini termasuk orang sederhana, orang bawah, atau bagaimana. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir atau lahir, bukan cuma manusia yang hadir di sekitar Tuhan Yesus. Ada juga domba, ada juga sapi, kerbau itu yang hadir, yang melihat kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau seandainya kita melihat itu semua, ya kita mau hadir bagaimana? Kalau saya sih tidak mau hadir sebagai raja, terlalu tinggi itu. Sebagai gembala juga mungkin juga tinggi juga. Lebih baik saya hadir sebagai domba lah, ya, sebagai apa ya, ternak gitu ya. Nggak masalah, nggak masalah. Yang penting adalah ketika kita melihat kehadiran Tuhan Yesus, entah sebagai apapun juga, ya kita melihat, ya kita dengan mata kepala sendiri, dengan hati kita melihat, menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, tahun Jubileum ditandai dengan Porta Santa, ya. Saya sih punya pikiran begini, Porta Santa, pintu suci, itu berarti dari luar kita masuk ke dalam. Dalam pikiran saya, dalam bayangan saya, dalam renungan saya, kita bukan hanya masuk ke dalam pintu, melewati pintu, masuk ke dalam gereja. Tapi Porta Santa itu, tahun Jubileum itu punya makna yang bukan sekedar pintu begitu saja. Tapi kita masuk ke dalam gereja, kita masuk ke dalam kerahiman Allah. Kerahiman Allah yang penuh dengan kasih, yang menyambut kita. Ya, gereja itu bagaikan tangan Allah yang terbuka. Di situ ada pintu Porta Santa yang mengajak kita masuk ke dalam, dan Allah kemudian memeluk kita dengan penuh kasih, dengan penuh kerahimannya. Sehingga akhirnya kita diliputi oleh kerahiman, oleh belas kasih, oleh kasih dari Allah sendiri. Ya, setelah kita mengalami kerahiman dari Allah, belas kasih dari Allah, kita hari raya penampakan Tuhan, itu yang penting. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita menampilkan kerahiman Allah. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita tampilkan itu wajah Kristus. Wajah Kristus dalam kehidupan kita. Tapi kalau seandainya kita lewat Porta Santa, dimanapun juga, setelah lewat pulang ke rumah, anak kita tempelengin, istri kita maki-maki, pembantu kita omel-omelin, supir kita caci maki. Aduh, rasa-rasanya lewat Porta Santa juga percuma ya. Hari raya penampakan Tuhan juga rasanya percuma. Karena yang penting itu ya itu dia tadi. Setelah kita masuk ke dalam kerahiman Allah, kita menyaksikan kebesaran Allah, keagungan Allah. Nah, kita tampilkan sekarang dalam kehidupan kita wajah Allah yang berbelas kasih, wajah Kristus yang begitu lembut, yang begitu damai, dan akhirnya kita tampilkan kedamaian itu, kelemah lembutan itu, belas kasih itu, kerahiman itu ke dalam kepada sesama kita dalam kehidupan kita.
Itu saya pikir yang baik kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, semoga kita sungguh bersukacita dan kita merayakan penampakan Tuhan. Kita bersukacita di tahun jubileum ini. Kita bersukacita masuk ke dalam gereja melewati Porta Santa, tapi kita ingat hal itu tadi yang saya katakan. Masuklah ke dalam kerahiman Allah, dan ketika keluar, bawalah kerahiman Allah, tampakkanlah wajah Allah, wajah Kristus kepada sesama kita. Amin. Amin.